Lijua Siap tuh kritik, ini kan bukan, ini prank. Tujuannya cari uang. Baim Wong membuat prank KDRT itu kan membuat bukti bahwa dia nggak punya empati sama korban gitu loh. Ya lepas dari itu betul di enggak, yang jelas nanti korban. Awalnya tuh bener-beneran, tahu-tahu pas di tengah jalan prank gitu kan. Iya, iya. Nah itu didistribusikan ke masyarakat, transmisikan, itu kan pembohongan publik namanya. Oke. Baim Wong dengan sengaja itu ya melakukan sebuah perbuatan yang sudah menghina ya lembaga negara. Polisi lagi sedang jatuh-jatuhnya sekarang. Ada peristiwa Sambo, ada peristiwa Kanjuruhan gitu kan. Kalau ini dibiarkan, di mana wibawa polisian? Kalau emang niatnya benar buat kebaikan, kenapa dihapus? Ini jadi presiden loh. Ketika nanti peristiwa serupa, orang yang diminta maaf, selesai dong. Itu bahaya, bahaya. Jadi Baim Wong diselamatkan, tapi jutaan orang terancam. Dari The Real Rumawiyah, 3, 2, 1, close the hordeng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang di sebelah saya sudah ada 2 orang yang akan berbicara dan di mana bapak-bapak ini adalah yang melaporkan Baim Wong lagi-lagi ke polisi. Iya. Nah, aduh. Kenapa mesti dilaporin lagi? Oke, dengan Bapak Alfian dari Nasibuan dari Hodi Hudianto and Partner. Oke, dan Bang Odi. Bang Odi Ya, dari kantornya, Pak, managing ya. Oke. Gini Pak, ini ngelaporin Baim Wong atas dasar apa dan sebagai apa Bapak tuh sebagai apa ngelaporin ini? Apa ada yang dirugikan apa gimana Pak? Jelas ada yang dirugikan. Iya. Bahwa polisi itu kan Iya. milik masyarakat. Iya, Ya iya. kan? Ya kita kan memiliki berarti. Iya, iya, ya kan? iya. Ya gimana kalau Bang Uya juga memiliki sesuatu tapi dibegitukan sama orang, tentu kan akan menuntut kan. Kita juga gitu. Jadi Maksudnya kita, gimana? Dibegitukan, maksudnya ya dibegitukan kan, namanya polisi di prank begitu, ya kan? Seakan-akan lelucon lah. Gitu. Oke. Dijadikan lelucon. Itu kan polisi itu kan penegakan kepala kita gitu di masyarakat. Gitu. Nah Bapak ini mewakili polisi kah? Apa gimana melaporkannya? Kan Kita- Bapak bukan polisi berarti kan? Bukan, kita Oke. dari Odi Yudianto and Partner itu murni independen. Oke. Berarti Bapak mewakili kepentingan polisi apa gimana nih? Kan yang di prank polisi berarti yang dirugikan polisi. Kita mewakili simpatisan polisi dan seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Begitu. Oke, laporannya atas dasar apa nih? Pasal apa? Kita pasalnya kemarin Undang-Undang ITE ya. Pasal 36, 45, 51 ayat 2, junto pasal 27 ayat 3. Oke, kita lihat dulu nih video waktu kemarin melaporkan nih. Oke. Jadi ini waktu melaporkan Pak ya? Iya. Oke. Nah, pasal UU ITE. Nah, Iya. bukannya sudah ada yang melaporkan Baim Wong terlebih dahulu apa Zanzabela ya dari Sahabat Polisi Indonesia? Betul, kita juga Iya. dapat info memang ada Iya. yang melapor dari sahabat polisi kalau nggak salah. Iya, ya. iya, iya. Kita kebetulan katanya yang ketiga, laporan ketiga, entah kedua atau ketiga gitu. Jadi banyak yang laporin. Saya dengar-dengar udah 10 malah. Oh ya? Iya. Karena ini kan apa namanya di Polda Palembang misalnya atau di Polda Papua, kalau mau orang mau ngelapor ya silakan saja, kan bebas gitu. Oke, ya jadi maksudnya Gitu yang kan. laporin Baim Wong udah banyak gitu. Udah banyak, kita dengar udah 10 malah. Hmm. Nah, dari polisi sendiri ada yang laporin nggak dari polisinya sendiri? Dari polisi belum. Oke. Saya belum ada kabar. Oke, kalau tanggapan Bapak kan ini sudah ada yang laporin duluan tuh Zanzabela itu. Gimana menurut Bapak? Kemarin kebetulan sahabat polisi itu yang pertama ya, dia tuh pakai melaporkannya pasal 220 Undang-Undang KUHP itu laporan palsu. Laporan palsu. Laporan Oh ya, palsu, kan oke ya. dianggap laporan palsu. Iya. Nah kita kan sebenarnya simpatisan polisi ini juga tergerak gitu ya, pengennya juga melapor itu, tapi ya kita beda lah gitu. Kita pakai Undang-Undang ITE karena memang di situ Baim itu kalau menurut kami itu kena di situ. Dia apa? Di UIT. Iya, karena kan dia mentransmisikan Iya. kebohongan itu. Awalnya kan demi keuntungan tadinya. Oke, meskipun kebohongan ini dihapus. kan prank, Pak. Maksudnya bukan. Iya, prank Iya. itu kan lelucon. Oke. Nah, Iya, lelucon iya, itu iya. kan dalam arti lelucon itu kan awalnya tuh bener-beneran. Tahu-tahu pas di tengah jalan
prank gitu kan. Iya, iya. Nah itu didistribusikan ke masyarakat, transmisikan, itu kan pembohongan publik namanya. Oke, walaupun gini. Walaupun saya pribadi saya tidak setuju juga apa yang dilakukan Baim, terus terang. Sebagai Iya. temannya saya juga tidak setuju. Iya. Dia ngeprank institusi polisi. Iya. Ngeprank kan bisa dengan cara lain. Iya. Tapi kalau saya boleh berpendapat nih, Pak. Tadi UU ITE menyebarkan, mentransmisikan satu informasi yang sifatnya kebohongan. Iya. Tapi setahu saya kalau prank itu kan dari awal dia sudah kasih tahu bahwa ini tujuannya prank. Gini ceritanya. Iya. Kalau kecuali dia misalnya ngeprank polisi tapi di akhir dia nggak bilang ini prank gitu. Gini waktu Iya. datang ke Polsek Kebayoran Lama itu, memang katanya ngakunya polisi ini katanya udah kenal 2 tahun sama Baim. Iya. 2 tahun yang lalu Iya. gitu. Nah, Paula datang, sebenarnya itu polisinya tidak tahu kalau ada mau di prank gitu. Iya. Sampai Iya. Kapolseknya sendiri juga nggak tahu. Iya. Jadi diberitahu sebelumnya. Iya, iya. Gitu. Mbak Paula datang, ya memang kenal. Oh iya nih 2 tahun lalu saya kenal gitu Oke, kan. oke, iya. Datang. Itu serius, masih belum menganggap apa-apa Iya. kan. Wah, saya KDRT nih, Baim. Wah, masih ditanggapin tuh. Iya. Apalagi lagi kasus Lesti nih ya. Iya, memang maksudnya ke situ kayaknya. Iya. Nah, waktu di tengah jalan di tengah laporan itu Baim masuk. Tadinya kan di mobil, Iya. ngetawa-ketawa gitu kan. Wah, polisinya gini gitu kan. Iya. Baim masuk ke dalam terus, wah prank gitu ya. Polisi ketawa-tawa aja. Ya, artinya polisi pada saat itu tidak keberatan ya. Ya, cuman kan dia akhirnya lapor ke komandannya. Hmm. Nah, ya begini mah nggak boleh atuh katanya, kata komandannya. Orang Sunda aku komandannya, Pak. Soalnya kan tadi atuh ya. Iya. Komandannya bilang, Pak, kalau kayak begini mah nggak bisa, ini harus dilaporkan katanya. Ini kan Iya. pembodohan ke masyarakat kalau kayak gini. Oke, jadi menurut Bapak lebih tepat dengan pasal UU ITE dibanding pembuatan laporan Ya, palsu. kemungkinan sih itu juga bisa juga. Cuman iya. kan kita nanti gimana penyidik mendalaminya nanti. Di tengah jalannya mendalamnya apa mau pakai yang ini apa yang itu gitu. Oke. Gitu. Oke, dan ini Jadi, Polri, gimana Pak Odi sendiri gimana Begini, nih? begini ya. Pertama adalah kita lihat dulu nih, apakah si Baim Wong dengan sengaja, ya, dengan sengaja atau ada gak mensreanya untuk berbuat kejahatan kan gitu. Iya. Ketika dia lakukan itu dengan sengaja, ya misalnya dengan dia membawa apa namanya video pengintai lah gitu ya, Ya, hidden camera. hidden camera, itu saya menunjukkan bahwa memang dia berniat ya untuk ngeprank. Nah, kenapa kemudian kami memasukkan pasal undang ITE? Karena memang di ketentuan di pasal 35, 46 dan 51 jelas bahwa barang siapa yang melakukan konten ilegal, nah itu Konten ilegal, ya oke. yang merugikan baik orang atau badan hukum dapat dipidana dengan ancaman maksimal 12 tahun dan denda 12 miliar. Nah, itu kami lihat di situ ya bahwa Baim Wong dengan sengaja itu ya melakukan sebuah perbuatan yang sudah menghina ya lembaga negara gitu kan, dan polisi masuk dalam kekuasaan kehakiman. Oke. Sehingga ketika itu dilakukan, maka bukan saja polisi yang kena efek, tapi juga masyarakat. Bayangkan aja ya kalau masalah ini kemudian selesai dengan damai. Nah, pertanyaan saya itu. Nah, itu ya, Bang Kuya. Nanti kalau saya melakukan apa namanya narkoba misalnya, pakai RJ dong. Restoratif justice. Nah, Tapi sekarang gini, justru pertanyaan saya adalah gini. Andai kata nih Pak, ini kan ibaratnya apabila melakukan tindakan ilegal tadi ya, yang merugikan institusi ya atau perorangan. atau perorangan. Ya. Tapi kalau institusinya sendiri tidak bertindak, tidak melapor, berarti institusinya tidak merasa dirugikan. Nah, itu kalau misalkan Iya. bersifat penghinaan pribadi ya. Iya. Misalnya Pak Presiden Jokowi lah gitu Iya. kan. Atau siapa menjadi siapa. Iya. Ya, kayak Bang Luhut ya. Dihina, dicemarkan, melapor sendiri. Iya. Ini kan lembaga negara. Punya siapa sih? Punya masyarakat dong. Oke. Nah, kita punya kepentingan ya. Polisi lagi sedang jatuh-jatuhnya Ya. sekarang. Ada peristiwa Sambo, ada peristiwa Ya. Kanjuruhan gitu kan. Kalau ini dibiarkan, di mana wibawa Ya. polisian? Di mana hormatnya rakyat? Patuhnya rakyat sama hukum. Oke. Nah, Tapi itu. kalau andai kata ternyata polisinya menganggap bahwa oke, kita damai, kita sudah saling memaafkan,
Gimana tuh? Itu jadi presiden dong, Bang Uya, Iya. gitu kan? Jadi begini, kalau nanti ada kejadian seperti serupa, ya boleh dong warga lain, warga biasa minta dong, saya udah minta maaf kok, maafin saya dong. Ya. Ya. Itu nggak bisa dibiarkan. Kenapa? Pak Imong itu adalah pesohor ya, public figure. Ya. Artinya polisi, apa yang seharusnya dilakukan sama polisi? Tetap aja proses hukum. Ya, ya. ketika unsurnya terpenuhi, ya udah sidangkan. Persoalan nanti di pengadilan, nanti hakim putuskan. Apakah kemudian minta maaf itu sebagai pengurang? Ya silakan. Tapi yang jelas dibuktikan dulu bahwa dia bersalah. Itu paling penting. Oke. Jangan dong, nanti bahaya gitu ya. Kalau misalkan semua persoalan dapat RJ gitu kan. Oh, nanti Bang Uya ketangkep narkoba. RJ dong, kan gak ada korbannya. Oh, kalau saya narkoba enggak, Ah, saya itu. nggak pernah pakai narkoba. Nah gitu Bang Uya, misalnya ya. Ya mesti gitu ya. Jadi buat kita, ya kadang buat semua orang ya. Ya, dan setahu saya narkoba nggak ada restoratif justice. Nggak ada. RJ setahu saya ada di pencemaran nama baik, ya UU ITE mungkin gitu Ya, bisa saja kan gitu kalau misalkan nanti Iya. minta Iya. maaf lah, dimaafkan Iya. dong Iya. kan gitu. Iya. Ya, istilahnya RJ ada korbannya. Oke. Narkoba ada korbannya, kan nggak lihat gitu. Nah, Pertanyaan saya adalah ini, apa yang harusnya dilakukan polisi bukan memproses hukum ya. Kalau Iya. proses hukum pasti akan mereka melakukan proses pengelaporan. Mm. Tapi polisi sendiri menurut Bapak atau Mas, haruskah juga dia membuat laporan? seharusnya ya, ya kalau memang apa Entah namanya, institusinya, entah polseknya, Ya. entah orang yang bersangkutan. ya seharusnya memang supaya lebih afdol memang buat laporan. Tapi kan dengan pengaduan masyarakat udah cukup. Tapi artinya kan karena polisi tidak membuat laporan, yang bersangkutan tidak membuat laporan, artinya mungkin buat polisi udah oke nih, nggak ada masalah gitu. Ya, tapi buat kami ya sebagai warga negara, masyarakat yang nah, memiliki polisi. nah itu akan jadi bahaya. Kenapa? Karena lembaga ini udah dihina, kan gitu. Yang kedua adalah bahwa ini kalau dibiarkan, maka korban ya, Ya. korban KDRT menjadi takut akan buat laporan ke pihak kepolisian misalnya loh, efeknya ya efeknya akan langsung, tapi kemudian jadi pertama bahwa hilangnya empati Oke. ya pada korban KDRT. Dan mesti diingat ya bahwa Ya. undang itu undang khusus loh ya, yang diperjuangkan oleh para aktivis perempuan di Oke. tahun 2004. Jadi itu zamannya Bu Mega gitu loh. Jadi bagaimana waktu itu banyak sekali perempuan jadi korban kekerasan di rumah tangga kan gitu. Oke. Nah, jadi jangan dong kayak ini bukan sebuah lawakan ya. Ini bukan sebuah Iya, iya, lelucon gitu. Jadi niat jahatnya Mbak Embong itu tolong Oke. Jadi menurut Bapak ini dikejar. udah niat jahat. Niat jahat gitu loh. Iya. Karena apa sih Bukan kecelakaan nih, Pak. Bukan dengan Bukan sengaja. Nggak sengaja buat prank gitu kan. Enggak, itu Terus dengan tiba-tiba, sengaja. gue salah nih gitu. Enggak gitu. Karena apa? Ada masuk dari Mbak Embong. Iya. Ya, itu mencari keuntungan. Coba dia di mana tampilkannya? Di YouTube kan? Iya. Iya, iya. Ya itu Bang, nyari dapat keuntungan dari situ Bang. Iya, iya. Gitu loh. Jadi kalau semua orang kemudian apa namanya membuat sebuah apa sih namanya dongeng cerita masukin ke YouTube, ya nggak cuman soal prank apa KDRT, misalnya membuat prank tentang apa namanya ada isu kerusuhan di mana-mana. Wah, bahaya negara kita dong kan Iya, gitu. iya. Saya juga tukang prank dulu, Pak. Ya, tapi kan Bang Uya kan Tapi ya, prank saya punya etika, izin ya. dong. Oh iya, Iya kan? abis itu saya izin. Iya. Ya. Iya kan begitu. Ini kan kagak. Dan juga saya ada juga yang settingan juga ada. Ya. Iya, saya mah jujur. Gue pernah pernah ngeprank Rizal Gibran itu beneran tuh, Iya. iya kan? Iya. Iya, iya, iya. Iya. Apa Kapolsek datang. Tapi habis itu gue terangkan. Ya, itu tapi ini prank. ada omongannya, Dan saya Bang. bukan maksudnya ngeprank Kapolsek dulu tuh. Betul. Itu nggak sengaja. Ya. Lagi ada ributan Kapolseknya datang. Ya. Iya. Ya kayak gitu, Bang. Iya, tapi abis itu polisinya nggak saya ikut-ikutin gitu. Iya. Nah, sekarang tapi ada artikel nih. Apa? Baimuang beberkan alasan bikin video Paula Verhoeven laporkan KDRT. Katanya ingin masyarakat lihat kebaikan polisi. Katanya justru pengen ada unsur edukasi. Ini ada lagi nih. Bukan prank. Baimuang ngakunya bikin konten edukasi soal KDRT, Pak. Itu Pak judulnya. Kalau emang niatnya benar buat kebaikan, Iya. kenapa dihapus? Oh iya. Kan gitu. Ya. Ya dijelasin dong. Dia bikin penjelasan di YouTube lagi bahwa itulah niat kami untuk menjaga nama baik kepolisian. Iya, iya. Gitu loh. Udahlah, kalau gini ya, orang bersalah itu lebih baik ngaku. Ya, jangan nambah orang jadi marah lagi sama dia Oke, begitu. oke, oke. Tapi kan Baimuang udah minta maaf, Pak. Ini Bang Uya sih belain dia mulu ya, Apa? gitu kan. Ngebelain dia. Oh enggak, saya nggak belain dia. Ini jujur Pak, saya ke Baimuang, saya pribadi nih, Ya. saya tidak setuju apa yang dilakukan dia, enggak. Ya. Enggak. Cuman ada sisi-sisi lain saya cuma bilang,
kenapa jadi banyak yang laporin gitu, kan saya kasihan juga. Ya itu kan bentuk cinta Iya. masyarakat sama Iya, polisian gitu loh. Saya nggak belain juga, Pak. Iya, jadi gini Bang Uya. Jadi marah masain. Ya, tenang Pak, sabar Pak. Ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Uya suka ngeprank kan, Iya, iya, tapi iya, iya. izin dulu sama Iya, orang iya, yang di prank iya, kan iya, gitu. iya, Dia kan iya, nggak ada iya, gitu iya. loh. Saya bilang bahwa mensreanya niat jahatnya ada, udah Iya, gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, Pak. Proses hukumnya sudah sejauh mana nih? Kemarin Bapak udah ngelaporin. Kemarin saya udah dipanggil ya ke Polres Jakarta Selatan. Iya. Itu panggilan pertama Oke, klarifikasi berarti. sebagai pelapor. Oke. Iya. Dikasih. Sampai di mana itu menonton videonya segala macam. Iya. Terus yang lain-lainnya sebenarnya sih rahasia kepolisian ya. Oke, Bapak laporin di mana, Pak? Maksudnya Laporin di mana? di Polres Jaksel. Polres Jaksel. Iya. Oke. Terus Bapak udah minta udah klarifikasi, saksi-saksi udah? Sudah kita siapkan ada 1 orang. Oke, oke. Baimongnya sudah dipanggil? Kemarin itu pas saya diperiksa, Baimong juga datang, cuman dipisah ruangan. Untuk laporan yang berbeda mungkin ya? Enggak, tetap ini, tapi dia diperiksa sebagai calon tersangka. Oh, calon, ada Belum. calonnya, ada bakal, Masih saksi. bakal calon ya. Udah kayak caleg ya, ada bakal calonnya. Kayak calon pengantin, tapi masih calon, belum. Iya, iya. Oke, tapi Pak, saya mau nanya nih Pak ya. Iya. Oke. Ini Bapak ngelaporin ini bukan pansos kan Pak? Bukan lah. Nggak, bukan ibaratnya Bukan, biar rame bukan aja pansos. gitu apa gimana Pak? Kita kan punya hubungan dekat dengan kepolisian Iya. selama ini ya kan. Yang kita dinamakan simpatisan kepolisian gitu loh. Dimana polisi sekarang tahu sendiri kan Bang Uya sedang kayak gimana. Oh iya iya iya. Iya. Iya, Itu juga banyak. termasuk tugas kita bersama juga Nah, untuk itu. mengembalikan citra polisi Pak ya? Iya. Bang Uya sekarang contohnya nih, polisi nggak ada sejam aja di negara ini atau di seluruh dunia. Berantakan lah pasti lah. Apa yang terjadi? Iya. Gitu. Biarpun keadaannya kayak gimana, tetap kita harus polisi ini harus tetap ada gitu. Kita harus lindungi. Gimana Bang? Ya begini Bang ya, Bang Uya kelihatannya mentang-mentang sama artis ya gitu ya. Masih aja belain si Baim Wong. No, enggak Pak. Ya, cuman saya kan berusaha untuk objektif ya, Pak. Ya. Bang, minum ya? Gini Bang Ya, ya. minum dulu Pak. Minum. Aus. Soalnya dari kesini rumahnya jauh banget. Iya, iya, iya. Bapak tinggal di mana Pak? Dari Bekasi ya. Bekasi ya, jauh. Gini Bang ya, buat kami Iya, Bang iya. ya, buat kami Iya, iya. nggak ada tuh namanya cari panggung sosial nggak ada. Nggak, iya, Ya karena perkara yang kami pegang kan perkara pro bono gitu ya, gratisan kan Oh gitu. iya, benar-benar pro Ya. bono. Bang Uya tahu lah gitu ya rekod kita. Nah, kalau dibilang kita sama polisi nggak suka, benci, iya benar juga gitu loh. Ya, tapi jangan sampai dong kemudian Kebencian itu iya. apa namanya dikembangkan dengan prank. Kalau emang kita nggak suka sama polisi, kritik aja, bikin laporan kan gitu, ya. Jadi kalau dibilang bahwa Baimbong itu ada sebuah kritik gitu ya, itu ya, atau mau disamakan dengan apa namanya Najwa Shihab lah ya, yang dianggap sebagian orang mencemarkan nama baik polisi. Iya, iya. Beda. Najwa Shihab tuh kritik, ini kan bukan, ini prank. Tujuannya cari uang. Ya, dengan apa? Merendahkan, menghina kepolisian. Itu yang kita nggak bisa biarkan gitu. Dan kemudian kita lihat ya bahwa selama ini rekodnya Baimbong bagaimana sih gitu ya. Orang selalu mencari keuntungan dalam kesempitan gitu ya. Bahasanya kalau bahasa apa sih, menggunting dalam lipatan lah. Contohnya kemarin tuh yang Citaim Fashion Week. Nah, kan gitu. Apa tuh ya, lupa saya? Iya. Oh, mendaftarkan hak. Nah, seperti itulah. Jadi kalau emang mau nyari duit, nyari cuan, ya monggo. Tapi jangan gitu caranya dong, gitu kan. Kan masih banyak cara lah gitu kan. Iya, iya. Gitu. Karena saya juga ini bikin konten itu juga pasti nanti bikin konten ini di netizen juga bilang nih, Uya pansos, saya juga pasti bilang pansos Pak. Iya, beda Bang. Iya, Kan iya, itu iya. ada namanya etika lah kan gitu. Oh. Karena kalau saya ini bener-beneran nih, saya justru begini membuat edukasi juga. Karena dengan saya bikin podcast begini Pak, Iya. secara AdSense ini jauh lebih berkurang dibanding saya bikin konten-konten entertainment atau prank-prankan. Tapi akhir-akhir berapa bulan ini kan saya bikin podcast yang Iya. AdSense-nya mah jauh di bawah rendah. Iya. Iya. Iya kan, malah kadang-kadang nggak balik modal mau produksi. Cuman untuk bangsa ini kenapa enggak? Setuju Bang. Walaupun saya bikin konten ini juga ya ngomongin soal ini, Iya. pasti juga saya akan dibenci oleh fansnya Baimong. Iya. Tapi kan kalau orang yang cerdas melihat, bukan itu maksud saya. Bener kan Pak? Iya. Begitu juga mungkin Bapak. Makanya tadi saya nanya bukan pansos, karena juga mungkin saya juga akan mengalami hal yang sama. Dibilang Uya juga pansos gitu kan. Tapi it's okay, no problem. Ya, Iya. kita nggak mau apa namanya polisi yang lagi rusak citranya itu Iya. semakin terpuruk. Itu kita kita mau gitu ya. Sampai kemudian nanti orang-orang kan pikir bahwa gampang ngadepin polisi. Ya, nanti
ketika Ya, berproses ya kita minta maaf dah gitu kan. Ya, ya. Ya kayak gitu. Karena saya pribadi juga gitu kan, walaupun saya percaya sama polisi, tapi juga di podcast-podcast saya yang lain kan juga saya saat mengkritisi polisi, saya kritisi juga di Iya, sini. iya Bang. Iya kan, walaupun saya bilang, ya lo beresiko banget sih bikin konten, tapi it's okay, no problem, ya nggak? Iya. Selagi kita dikasih waktu dan kesempatan untuk berbuat sesuatu buat bangsa ini, kenapa enggak? Setuju, setuju Betul Bang. nggak, Pak? Iya. Iya, katanya Uya kenapa nggak lo bikin yang prank-prank lagi kayak dulu deh? Udah, gue lagi bosen. Yang ini aja dulu ya, walaupun Iya. duitnya dikit. Iya. Oke, tapi gini, ini berarti Pak Imong dikenakan pasal berlapis dong gitu. Ya, yang jelas kalau yang pertama itu kan pakai pasal membuat laporan palsu, ya. Sebenarnya bahwa kita melaporkan pakai Undang-Undang ITE. Ya. Yang jelas ancamannya itu maksimal 12 tahun dan denda 12 miliar, kan gitu. Lalu. Nah, kenapa kemudian kita ingin masalah ini, perkara ini diselesaikan oleh pengadilan gitu kan? Karena apa? Sebelumnya sudah pernah terjadi loh. Yang prank terhadap waria tuh ya, yang di Bandung tuh. Yang Ferdian itu bukan sih? Bukan beda ya? Itu ya? Itu Iya. dihukum nggak sih dihukum? Apa? Enggak akhirnya selesai aja ya. Enggak, tapi sempat dihukum Pak. Ya, Sampai sempat dibully juga di dalam penjara. Ya ditahan terus setelah itu dilepaskan gitu. Nah kita nggak mau kayak gitu Bang Uya, bahaya banget yang negeri ini dong. Kalau semua orang bikin prank gitu ya, jangan sampai kayak di Mesir tuh atau di mana gitu ya, yang kemudian karena isu sara disebar akhirnya jadi Chaos. iya Betul chaos sih gini. gitu. Ini gue jadi takut ngeprank lagi nih. Tapi gue lagi nggak ngeprank sih tuh ya. Cuman tapi intinya gini, menurut saya sih gini Pak. Iya. Ngeprank itu boleh sih. Ya. Tapi selama itu tidak merugikan orang, tidak sara, suku, ras dan agama, Iya. terus juga tidak Institusi. tidak ngeprank institusi yang mungkin berhubungan dengan hukum mungkin Ya. itu. Dan selagi itu lucu-lucuan ya, contoh loh prank-prank Uya hari yang aneh ya kan, apalagi tuh bikin panik kan itu lucu-lucuan semua ya kan? Iya. Itu aja kali. Soalnya kalau bukan prank juga berarti saya udah nggak usah ngeprank lagi ya. Ya. Satu lagi yang di prank harus lihat dulu kondisi kesehatan. Nah, betul. Jantung. Yang di prank juga harus dilihat kondisinya karena ingat gak dulu pernah ada kasus waktu itu yang di acara satu TV juga yang orang lagi hamil di setan-setanin akhirnya dia kejebur got apa gimana dulu. Oh gitu. iya Nah, itu kan iya. juga berarti ya orang yang ngeprank nggak punya Ya, otak juga ya, itu kalau itu yang kasus yang dulu ya. Ya. Oke, yang Itu- ngerti lah. Kita ya. ini jadi pelajaran bersama buat kita lah. Ya itu tugas Iya, Bang iya. Ija tuh Bang, Ya. memberikan edukasi sama Iya. artis kan gitu. Iya. Ya yang jelas begini, undang-undang kita dibikin kan bagaimana negara menjamin ya, menjamin keselamatan ibu wanita ya, terutama ya gitu ya, dari ancaman kekerasan di rumah tangga gitu loh. Itu perjuangannya luar biasa tuh ya, sampai diundangkan di tahun 2004. Nah kemudian Baim Wong membuat prank KDRT itu kan membuat bukti bahwa dia nggak punya empati sama korban gitu loh, gitu kan? Korban KDRT. Ya lepas Lesti itu betul di enggak, yang jelas nanti korban kan gitu. Nah, kalau kemudian KDRT dianggap angin lalu, cuma lelucon, nanti kesian sekali korban kalau mau laporan. Gitu, jangan-jangan polisi akan pikir gini, nanti yang ngeprank nih kan gitu. Gitu Bang Uya. Oke. Jadi gini, KDRT itu nggak mesti dengan fisik loh ya. Ya. Oh, verbal juga iya. Iya. Ya, Nah itu Bang, nih, coba ada orang lapor ke polisi, aduh gimana ya, kan ini kan nggak fisik nih gitu kan, bisa apa enggak kan gitu. Iya. Nah itu Bang, akan membuat orang jadi takut membuat laporan pada polisi gitu. Kita ngomong kasar sama bini kita itu kena Bang, kan gitu. Kenapa sih selalu laki-laki yang ke bini? Emang nggak juga diperhitungkan istri yang melakukan KDRT ke laki-laki? Sebenarnya bisa Saya, itu. Pak. Bisa. Suka dikata-katain juga, dibentak-bentak. Iya. Gitu. Iya. Oh jadi verbal pun bisa sebetulnya, Bisa, Pak. Bang, Tuh, gitu. Astrid dengerin tuh Trit. Lu jangan lagi suka marah-marah ke gua, itu bisa KDRT lo. Dan kamu tinggal tidur sebelah-sebelahan aja loh. Oh iya, KDRT Krisdayanti Raul Temos. Oke. Dan tapi gini, saksi-saksi yang disiapkan sama dari pihak Bapak untuk laporin Baim ini apa nih, Pak? Dari kita kan biasanya saksinya itu untuk yang melihat langsung ya. Saya nonton video misalnya gitu ya. Tapi nanti kan polisi akan menyiapkan juga atau jaksa itu akan menyiapkan Saksi ahli. Iya. gitu kan. Dan saksi-saksi yang lainnya gitu. Ada kemungkinan ya lebih dari 3 lah. Saksi ahli itu bayar nggak sih, Pak? Biasanya bayar lah. Yang bayar siapa? Bayar polisi. Bukan disiapkan sama negara kan? Iya, polisi kan udah. Bukan kita yang lapor yang bayar kan? Bukan, dari polisian yang. Dan ini kan kita ada
tadi apa katanya mau ada 10 pelapor ya. Nah. Itu akan dijadikan satu biasanya. Jadi ada satu perkara aja, satu perkara. Nah, itu nanti saksi-saksinya diambil. Yang dari lapor situ. 10. Ada, saya dengar katanya udah mau 10, udah 10. 10 itu perorangan apa lembaga LSM? Kebanyakan dari LSM itu kan sahabat polisi LSM, kalau kita independen. Oke, ya udah berarti artinya tinggal tunggu kelanjutannya. Tapi kalau sampai ini Pak, andai kata ini damai, restoratif justice, Bapak akan ngapain? Tentu aja ya. Polisi nggak bisa menyetop ya perkara ini begitu aja gitu tanpa memanggil pihak pelapor kan gitu. Dan kemudian polisi akan menjelaskan dulu pada kita apa alasan kemudian perkara ini stop kan gitu. Tentu aja kami akan nyampaikan protes keras ya kepada pihak polisian. Keras apa Pak? Ya, bahwa ini jadi presiden. Catat ya, kita akan bilang ke semua masyarakat Indonesia, ini jadi presiden loh. Ketika nanti peristiwa serupa, orang yang diminta maaf, selesai dong. Itu bahaya. Yeah. Bahaya. Jadi Bayi Mong diselamatkan, tapi jutaan orang terancam. Itu. Ya, jadi buat kami ya dibawa dulu ke pengadilan. Ya salah atau tidak pengadilan memutuskan kan gitu. Tapi biar tanggung dulu perkara ini. Jangan stop tengah jalan kan gitu. Paling nggak pakai baju oranye lah. Pakai baju orange. Nah, dia tampil di sini pakai baju oranye kan seru kan. Oh gitu ya. Iya. Dia harus berdiri. Dan itu target Bapak gitu. Ya, Tapi nggak punya dendam kesumat sama Mbak Imong kan Pak? enggak lah. Hah? Saya sebenarnya memang suka podcast dia, tapi kan karena ini udah terlalu. Oh Bapak selalu suka sama dia. Iya. Cuman karena ini udah Iya, keterlaluan kan, polisi kan lagi down banget. Iya. Begitu seperti gini kan kita terpanggil gitu loh sebagai simpatisan polisi. Oke. Ya. Ya. Oke, dan terlepas dari pembicaraan kita hari ini ya, tapi mungkin mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya. Nah, sekarang permasalahannya, ini yang dilaporkan Bayi Mong aja berarti, nggak Paula gitu kan? Keduanya. Hah? Dalam laporan kami keduanya. Keduanya. Bisa nggak ini ternyata salah tim kreatif YouTube-nya gitu misalnya? Ini yang ngasih idenya gitu kan? Yang kemarin sih saya tahu. Kalau bilang bisa, nanti kalau ada apa-apa, saya juga salahin tim YouTube saya. Enggak. Tetap dong ya, apa namanya kan itu Ya. tetap otak siapa kan gitu. Iya. Ya kalau misalkan Bang gue ada masalah, Bang Andre kita Pak, saya kemarin waktu masalah podcast saya yang dilaporin Rasman, saya nggak bawa tim YouTube saya. Padahal itu salah tim YouTube saya yang nayangin. Kalau saya mau dulu kemarin tetap saya bertanggung jawab sebagai pimpinan di sini, saya tetap tanggung jawab. Ya mereka yang tanggung, saya yang jawab. Ya sekarang gue tanya bos, lo bertanggung jawab nggak? Tanggung jawab lah. Jauh ini masih. Iya. Kalau nggak gue gaji lo. Tapi bisa saja ini beralih ke krunya. Ya bisa saja. Kemarin kan saya dengar kan dipanggil krunya. Krunya itu ya sebagai saksi menjelaskan kenapa bisa begini gitu. Termasuk di deretan dia sebagai saksi lah. Oke. Tersangkanya sekarang belum ada. Belum ada narik. Belum. Iya, oke. Dan ini berarti kemarin tuh adalah masih laporan bersama berarti ya. Maksudnya Waktu dipanggil itu laporan Zanza Bella sahabat polisi dan apa? Bella udah dipanggil duluan. Iya. Hari sebelumnya saya dipanggil bareng Baim. Oke. Pas Baim di Ranmor, saya di reskrim. Ranmor emang dia nyuri motor nggak? Ya, maksudnya minjem ruangan. Oh iya. Saya kaget. Iya. Hati-hati ntar somasi Pak. Apa? Lo kan saya nanya Pak. Saya di sini bentuk pertanyaan, bener ya? Iya. Kecuali pernyataan. Namanya bercanda nggak usah dikena hukum juga Pak. Iya. Polisi kan ruangnya terbatas. Iya, Masa iya, mau digabungin sama saya bisa-bisa. Iya. Wow. Oh iya Pak, tapi kenapa kita ngobrol sambil intermezzo jadi biar nggak Iya. tegang Iya. tadi ya. Awalnya seperti terjadi ketegangan gitu. Iya. Oke Pak, kayak gitu terima kasih banyak. Makasih, Bang Uya. Jadi, biar bagaimanapun kita percaya apa yang Bapak lakukan adalah untuk sebagai simpatisan polisi Iya. yang bertujuan agar kepolisian di mata masyarakat tidak semakin down gitu kan. Iya. Yang pasti kami berterima kasih ya Bang Iya. Uy undang kemari Iya. sehingga kan ini dikawal ya, Iya. dikawal oleh media lah Koridor, ya, iya. oleh Bang Uya tim gitu ya, sehingga Iya. kita berharap perkara ini segera dituntaskan Iya. secepat-cepatnya kayak gitu kan, Iya. supaya ada kepastian hukum. Ya, walaupun udah minta maaf ke Bapak juga Bapak maafin nggak Pak? Gini,
restoratif justice itu ada aturan hukum yang harus ditaati, nggak bisa. Ya kan, contohnya kayak itu pasal-pasal yang ringan-ringan. Terus kemarin dari pihak sebelah itu yang saya bilang tadi kan udah somasi sampai 2 kali nggak ditanggapin. Nah, udah gitu permintaan maaf itu kan baru ke pihak polisinya. Oke. Iya, Jadi yang harus kemana lagi? Ini kejadian harusnya kan Ya. nanti ke pelapor ini ya minta maaf juga, atau ke institusi Polri kan belum ada. Masa seluruh masyarakat Indonesia Enggak, intinya belum gini ada. Bang Buya ya, soal minta maaf itu hal lain kan Iya. itu kan. Ya kita maafin aja ya, tapi tetap ya tidak menghalangi proses Hukum. kelanjutannya gitu kan. Oke. Itu. Oke, waduh, jadi kita juga nggak nyangka nih jadi berkepanjangan dan kemana-mana sampai saya juga kaget sampai ada 10 orang katanya ya. 10 orang katanya udah melapor. Ya, 10 laporan ya LP. Iya. Oke, mudah-mudahan ini bisa berakhir dengan baik dan adil lah ya. Ya. Dan semoga ini jadi pelajaran buat kita semua juga. Bukan buat kita semua, buat saya juga berarti. Dan satu hal Bang Dan Buya, anak-anak saya juga untuk mengingat berarti Betul. hal-hal seperti ini bisa jadi timbul masalah. Ya. betul Bang ya. Iya. Ini bukan soal kebebasan berpendapat ya. Ini bukan. Inilah sebuah konten yang sengaja dibikin oleh Mbak Imwong ya, ngeprank polisi untuk mencari keuntungan. Iya. Ditayangkan di YouTube. Itu Iya. poin penting. Iya. Gitu. Jadi kalau emang dia ngaku sebagai duta polisi, nggak usah Emang dihapus. dia duta polisi? Ya, tadi kan pengakuannya itu ya. Oke. Tujuannya untuk menjadi Edukasi. enggak Iya. begitu gitu kan. Nggak usah dihapus dong kan gitu. Iya. Halu-halunya kalau misalnya polisi yang di prank itu dapat duit 1 M gitu. Nah ini kan kagak, malah dia yang dapat keuntungan dari, Oke. iya kan? Udah, pokoknya Gitu. intinya semoga ada pembelajaran buat yang nonton hari ini. Iya. Dan jangan lupa kalau lapar makan di Jestik. Ya, Yes. Wah, setuju. Restoran saya, Pak. Promosi terbaru. Di mana Ya, Bang? Di mana? Di Mahakam, Pak, depan Hotel Grand Mahakam. Oh, kenapa nggak di Kokas? Apa? Di Kokas. Sewanya mahal, Pak. Iya, dan belum dapat tempat, Pak. Ya. Ya. Oke, di situ aja masih ngap-ngapan. Tolong bantu beli Jestik. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.